Jalan kita. Karena kalau jalan kayak gini, Diana tuh yang buat ngambil foto, mantap-mantap ambil foto dia. Gimana, Ustaz? Siap masuk? Ada persyaratan khusus? Siap. Nggak ada harganya deh. Hah? Ini memang gratis Oh ini RM5. Oh, ada harganya RM5. Kita masuk Zoo Museum Negara, bukan Zoo. Museum Negara. We start from here. Bro, how are you? I'm fine. Alhamdulillah. Ini batu akik sih. Marmer. Boleh bawa apa kan? Boleh. Adakah larangan menggambar mengambil apa? Nggak ada gitu. Hmm. وهذه الصخور عمانة. Yang tersebar ke Kepulauan Pasifik dan Australia. Jelasnya, penemuan manusia perak bukan sahaja penting untuk menyingkap tentang sejarah perkembangan manusia di Asia Tenggara dan Pasifik, namun ia juga penting dalam menyingkap asal-usul manusia di Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan moyang orang asli di semenanjung Malaysia. Kalau ini penemuan-penemuan di daerah Perak. Masya Allah, ini apa namanya, kapak-kapak zaman dahulu ya, ada yang besi, ada yang perak. Ini nih yang dulu di SMP gurunya selalu ngulang-ngulang nih, megalit
ya, warisan megalit. Ya, kalau di sejarah Nusantara, nah, kita punya nih menhir. Ya, di sejarah Nusantara kita akan pelajari tentang megalit. Warisan megalit di Malaysia terdiri daripada amalan menggunakan bongkah batu granit yang besar dalam bentuk menhir. Ya, ini menhir tuh. Kemudian kita pindahnya ke sejarah proto. Ya, sejarah proto, zaman prasejarah berakhir dengan kemunculan zaman sejarah proto. Ya, saya ambil di sini biar rekan-rekan yang belum kesini bisa baca ini ya. Dan satu saat barangkali juga teman-teman bisa kesini untuk menambah pengetahuan prasejarah dan awal mula sejarah di daratan Nusantara termasuk Malaysia. Kalau ini masuk ke peralatan dapur, ada mangkoknya, kemudian ada ceretnya, ya, untuk bikin teh kali ya di zaman itu, bikin air panas. Zaman perdagangan awal, oh ternyata ini termasuk yang didagangkan di awal-awal sejarah. Ya, seramik dinasti Song tahun 960 sampai 1127 Masehi. Ya, luar biasa. Ini entahlah apa nih? Apa ini, Ustaz? Megalit ada yang sama aja. Hah? Nggak paham juga ya? Gitu aja. Oh, ini namanya batu megalit, Ustaz. Di Museum Indonesia juga ini ada. Sepertinya ada ya. Ini daratan Nusantara punya batu megalit. Tapi kok bentuknya kayak buaya gitu? Untuk selengkapnya bisa diupdate di sini. Ini kok mirip-mirip dengan kayu gaharu ini. Pengkebumian Beneran replika ya? Dongson. Iya, replika. Ini kayunya kok mirip-mirip kayu gaharu ya. Ini batu. Antara kubur batu kepingan dari Kelah Sungai Perak. Oh, jadi dulu bentuk makam itu seperti ini. Batu disusun, mayatnya dimasukin ke dalam. Ya. Di zaman itu pengkebumian. Oh, barulah aku ngerti. Ternyata ini sih pemakaman. Kalau yang kayu modelnya seperti itu, dikasih kotak. Kemudian ada yang batu, modelnya seperti ini nih. Nah, selanjutnya selain yang tadi, ternyata ada juga jenis pengkebumian atau penguburan keranda kayu balak di daerah Sabah. Ya, seperti ini nih modelnya nih. Oh, Insya Allah, tempo dulu ya. Nah, ternyata bukan hanya model kayak tadi, ternyata juga ada pengkebumian atau pemakaman yang berbentuk tempayan. Ini semua modelnya aslinya ada di sini. Jadi orang mati kemudian dimasukkan ke sini. Sepertinya ini agama yang Hindu atau Buddha gitu ya. Dimasukkan kemudian entah barangkali yang mereka punya punya kepercayaan dibakar atau seperti apa begitu. Karena tidak mungkin kalau orangnya terus langsung dimasukkan ke dalam itu ya, dalam tempayan seperti ini. Lanjutnya ada nih serpihan-serpihan tembikar ya, yang masih ada
Apa? Masuk ke hutan kita. Jadi ini visualisasinya. Wah, ceritanya kita masih di hutan nih. Kenapa nih? Bentuk muka Ini bumi Malaysia, bentuk muka bumi Malaysia di Ethiopia. Quand est-ce qu'on fait le Chris? Mais j'entends rien. Jadi ini ada juga nih kerajaan-kerajaan Melayu awal, tanah Melayu. Jadi dulu rumah-rumah itu seperti yang di Sulawesi waktu kami kecil. Rumah-rumah panggung pasti ada di bawahnya batu-batu yang dijadikan sebagai alas gitu ya. Sebelum tiang langsung ke tanah itu dibuat alas. Nah ini nih, ternyata di sini ada juga nih. Batu alas tiang, foundation stone for pillar. Kalau ini adalah replika batu Ibnu Sardin ya. Ya, ini bukti sejarah peradaban Islam ya. Oh, Islam memang pernah sudah hadir di daratan Nusantara. Wah, bendul pintu. Ini dia. Luar biasa. Ya salam. Dapat lagi nih sesuatu yang unik. Itu kapaknya si Wiro Sableng 212. Nah, tengok nih ada penjelasannya Wiro Sableng. Wiro Sableng. Tengoklah. Wow, ternyata ini alat-alat ya dulu. Nah, ini nih kapalnya nih kalau mereka berlayar. Tapi kok mirip-mirip juga Panisia. Oh, ternyata ini adalah kapalnya Majapahit, model Bahtera Majapahit. Jadi memang kita dulu satu, itu Nusantara ya. Kemudian terpecah menjadi Malaysia, Indonesia, Brunei dan seterusnya. Kalau ini Candi Borobudur. Kan? Nih di Jogja, serasa di Jogja, bro. Nah, ini kan kerajaan Melayu awal Nusantara. Itu kan dulu kita sama, terus kemudian pecah menjadi negara-negara lain. Kalau ini adalah keris ya, ini macam keris orang-orang ini juga apa namanya di Indonesia juga kita punya keris dalam masyarakat Melayu. Wah, ada keris Istiadat, kemudian ada keris Bali ya, ada keris Bugis. Makanya lah tadi saya rasa-rasa kok macam di Bugis pula. Keris di Raja Sulawesi
Oh, pantaslah dulu waktu kecil sering ada peristiwa tikam menikam. Memang dari dulu kakek moyang sudah punya alat ini. Ya. Kalau Sulawesi ada istilahnya sirina pace ya. Kalau sudah berkaitan dengan harga diri, itu sudah berat, sudah bisa sudah boleh main tikam. Ya. Jadi keberadaan kerajaan-kerajaan di sini juga itu sangat erat kaitannya dengan Bugis sebenarnya. Kalau perahu Sagor, ya. Nah, ternyata dulu model perahunya begini nih, sampan. Tuh, ini mah tipis banget, tapi lebar ya, agak lebaran. Goyang dikit nih kalau ada ombak bisa tenggelam nih. Nah, ini rempah-rempahan yang ada di Nusantara, yang karena inilah alasan para penjajah mendatangi kita, menjajah kita di Nusantara, karena kita punya semua nih, bunga lawang, bunga cengkeh, buah keras, jintan, manis dan seterusnya. Kita semua punya dan mereka suka dengan itu. Oh, ini juga nih ada jumpaan kapal karam. Jadi ketika kapalnya tenggelam nih ada beberapa benda. Ini ceritanya. Unik nih. Ada jinnya nggak ya? Ini ketika Raja Melaka diislamkan. Wah, menarik juga ini. He invited Sayyid Abdul Aziz and his followers to the palace. There, Garuda was given a detailed explanation of Islam Peristiwa yang sangat bersejarah, merubah and altering the two wajah Melayu, ya, dari bahagian Nusantara yang kemudian diislamkan dengan datangnya para saudagar dari Saudi atau dari Jazirah Arab. and his one word, all the living men and all the people of Malacca were converted. In this manner, the role of population Yang orang manusia perak itu. Kerajaan Melayu Melaka. Pengaruh Islam dalam hiasan seramik. Jadi dulu kalau di Indonesia itu ada banyak yang bertuliskan Arab. Ini biasanya. Kalau di Sulawesi, kalau orang udah balik dari Tanah Marajaya atau dari Mekah, selalu bawa yang kayak gini-gini nih, guci-guci yang ada tulisannya Arab dan lain sebagainya. Tapi ini adalah pengaruh Islam dalam hiasan seramik. Islamic influence in the decoration of ceramic. The Malay Kingdom of Malacca, Singgasana center for ya, karena waktunya terbatas, sepertinya videonya harus dipercepat. Ini pakaian-pakaian Melayu, pakaian dan perhiasan diri ya di awal-awal ya. Oh, banyak juga peralatannya, jadi ingat tuh. Dulu sering temukan ini untuk di kepala ya.
Oh, kalau ini adalah Singgasana Raja. Singgasana Kesultanan Perak, The Royal Throne of Perak. Tapi ini adalah replika tentunya ya. Beginilah modelnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti. Ini kita di dalam Museum Negara. Kurang lebih seperti ini. Semoga teman-teman juga nanti bisa mengikuti atau berkunjung langsung ke sini di Kuala Lumpur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.